Shalom teman-teman semua, aku happy banget hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah bareng Master Plan Youth. Dan hari ini pembicara kita adalah Kak Ruli Simorangkir dengan tema Faith versus Positive Thinking. Aku berharap sekali supaya kita hari ini bisa belajar banyak hal tentang firman Tuhan yang akan membawa kita lebih dekat kepada Dia. Amin. Oke teman-teman, aku akan share ke kalian beberapa pengumuman penting. Yang pertama, komsel kita masih diadakan via online dan akan dikirimkan linknya melalui grup WhatsApp Master Plan Youth. Yang kedua, persembahan dan persepuluhan bisa kalian kirim ke nomor rekening yang tertera dan juga bisa di-scan barcode. Yang ketiga, ibadah Master Plan minggu depan akan dilayani oleh Kak Ashley dengan tema How to Deal with Overthinking. Seperti yang kita tahu, mungkin anak-anak muda gitu ya yang masih belum bisa deal with overthinking, dan itu rasanya nggak enak banget pasti ya. Nah, kita akan pelajari di next week. Jadi jangan sampai nggak datang, jangan sampai nggak ikut ibadah, karena nanti kalian akan kehilangan firman yang sangat penting gitu buat kita semua. Oke? Jadi see you next time. Bye bye. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, ku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Oh,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kami ada sampai hari ini, semua karena kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala hal yang seringkali mendistraksi kami dari Engkau. Bicaralah kepada hati dari setiap kami Tuhan, dan perbarui kembali Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman semua.
yang tergabung di dalam master plan di GBI Ebenezer. Senang bisa ketemu lagi, dan sebelum saya nyampein kebenaran firman Tuhan yang temanya nantang ini, hari ini saya diminta untuk nyampein firman Tuhan dan temanya adalah faith versus positive thinking. Iman dan tentang positive thinking. Wah, ini tema yang berat banget. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu ini Tuhan, yang kami tahu berat banget Tuhan. Untuk itu kami serahkan hati kami dan pikiran kami. Kami teduhkan seluruh pemahaman kami, supaya kami bisa menikmati pemahaman yang baru di dalam Engkau, supaya kami boleh punya iman yang sehat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, iman. Apa sih iman itu? Ya, mulai dari situ dulu ya. Faith versus positive thinking. So, pertama-tama kita harus ngerti dulu. What is faith? Apa itu iman? Waktu kita belajar tentang iman, gue mau supaya kita semua garis bawahin ini. Iman itu adalah hasil dari belajar. Iman bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dari langit, jedor, masuk ke otak kita, terus tadinya kita nggak ngerti, jadi ngerti. No. Iman harus datang dari suatu pembelajaran. Dulu ya, waktu Israel baru keluar dari tanah Mesir, memang mereka bangsa terpilih, karena mereka keturunan Abraham. Tapi waktu mereka baru keluar dari Mesir, mereka nggak punya pemahaman apapun tentang Tuhan Allah Yod, He, Waf, He. Sama sekali mereka nggak punya pemahaman. Bahkan orang yang paling pintar di antara mereka, yaitu Musa, nggak tahu siapa nama Allah. Bayangin nggak? Jangan ngomong soal iman. Nama Allah siapa aja dia nggak ngerti. Iya kan? Kalau orang bahkan nggak tahu nama, nggak ada loh rasa sayang, rasa kasih. Nggak ada iman. Nggak ada. Nggak ada kekaguman. Coba kita lihat binatang di pinggir jalan. Kita nggak tahu namanya. Anjing sahabat manusia katanya. Tapi waktu anjing itu cuma ada di pinggir jalan tanpa nama, kita nggak punya rasa sayang. Sama sekali nggak punya rasa sayang. Begitu ada nama terhadap anjing itu, langsung ada rasa sayang. Nah, bagaimana Israel bisa punya iman kepada Allah, boro-boro iman. Rasa sayang, rasa kagum kepada Allah aja nggak ada. Karena bahkan yang paling pintar di antara mereka waktu itu nggak tahu siapa nama Allah. Cuman Allah adalah Allah yang maha hebat. Allah sabar. Dia mau ngenalin dirinya sedikit-sedikit kepada Israel, supaya pada akhirnya Israel punya iman lewat pembelajaran. Maka salah satu perintah penting Allah bagi Israel, pengajaran yang paling penting yang harus dicatat sama Israel adalah mengenai Shema Yisrael. Kita bilangnya kalau pakai bahasa Indonesia, Shema Yisrael. Tapi kalau pakai bahasa Ibrani disebutnya sebagai Shema Yisrael. Pengajaran ini bisa kita temuin hari ini di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Tertulis dalam bahasa Yahudi, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dalam bahasa Indonesianya, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pengajaran tentang Shema Yisrael ini adalah
pengajaran yang paling penting sebagai dasar dari iman mereka. Dari kecil, anak-anak Yahudi, dari mereka baru lahir, begitu lahir, wah, 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 langsung dipegang sama bapaknya, peluk sama bapaknya nanti akan bisikin di kuping anak kecil itu, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Selama mereka hidup, dari remaja sampai nanti mereka dewasa, mereka selalu ngulang lagi, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini juga akan jadi kalimat terakhir sebelum mereka meninggal. Tarikan-tarikan nafas yang terakhir. Mereka ngomong, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Meninggal. Panggilan Shema ini diikutin dengan kalimat berikutnya yang hebat banget. Hendaklah kamu mengajar anak-anakmu dari sejak mereka kecil, supaya nanti baik mereka lagi makan, lagi berjalan, lagi duduk, lagi ngapa-ngapain, apapun yang mereka buat, di dalam setiap kesempatan, mereka harus terus-terusan belajar, belajar, dan belajar. Ulangan 6, ayat yang ke-7. Jadi, belajar itu adalah sesuatu yang penting banget untuk Israel. Lewat belajar itulah nantinya Israel bakalan kenal siapa Allah. Pentingnya belajar itu juga ditulis di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Ditulis begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hari ini kita suka mikir salah tentang takut akan Tuhan. Kita mikir bahwa takut akan Tuhan itu takut dihukum. Takut untuk masuk neraka. Kita nggak mau masuk neraka, kita masuk surga. Maka kita takut untuk masuk ke neraka. Enggak. Takut akan Tuhan bukan soal trembling fear, bukan soal takut. Kata takut akan Tuhan di dalam ayat itu diambil dari bahasa Ibrani ira. Ira. Ira itu bisa diterjemahin sebagai rasa segan, rasa kagum, hormat kepada Allah. Itu takut. Jadi takut itu bukan ketakutan, nanti dihukum. No, tapi rasa segan, rasa kagum, rasa hormat. Wow, Tuhan hebat banget ya. Itu dia. Bagaimana kita bisa kagum, bisa segan, bisa hormat kepada sesuatu yang nggak pernah kita pelajarin? Gak bisa. Rasa kagum, segan itu datang hanya karena kita belajar. Makanya tadi, iman itu harus tumbuh lewat suatu pembelajaran. Apa yang dipelajarin? Yang dipelajarin firman Tuhan. Supaya waktu kita belajar firman Tuhan itu kita gini, oh gua baru ngerti. Oh gitu tuh ternyata maksudnya. Wow. Wow. Nah waktu timbul kata wow itu, maka kemudian kita jadi haus. Timbul rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita pengen belajar lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi. Waktu kita pengen belajar lebih banyak, disitulah kita dikatakan sebagai murid. Dan ketika kita menjadi murid, disitulah kita akan dipimpin di dalam kebenaran. Ketika kita dipimpin dalam kebenaran, di sanalah kita akan menemukan kemerdekaan. Yohanes 8, 31, 32. Ingat ya, lihat ya. Ini iman. Iman adalah sesuatu yang timbul dari pembelajaran. Kita belajar firman Tuhan, kemudian kita bilang gini, oh wow, keren loh. Kita pengen tahu lebih jauh lagi, timbul rasa haus dan lapar. Di situ timbul kegaguman yang makin hebat. Ketika kita terus belajar dan punya kekaguman, maka kita akan disebut sebagai murid. Di situ kita akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi iman itu nggak boleh
Cuman berdasarkan hal-hal yang mistis. Iman cuman begini, cuman soal gini, oh gue beriman. Kan firman Tuhan ada bilang gini, kalau gue punya iman sebiji sawi aja, gue berdoa, maka gunung akan pindah. Gue nggak ngerti gimana caranya, tapi yang penting gue punya iman, maka gue berdoa, Tuhan pindahin gunung. Enggak kali, itu bukan iman. Itu iman buta, karena kita nggak ngerti apa yang diomongin sama Tuhan. Kita cuma kepengen maunya gua doang Tuhan. Aku punya mau, gunung itu pindah, maka pindahin gunung Tuhan. Aku baca ayatnya, ini ayatnya Tuhan, pindahin gunung. Nggak bakalan pindah. Bukan itu. Iman itu bukan soal yang mistik-mistik. Aku percaya, aku beriman supaya penyakit ini sembuh. Itu bukan iman. Iman bukan soal hal-hal yang mistik. Aku percaya Tuhan supaya dalam kepercayaanku, dalam imanku, maka nilai-nilai gue jadi bagus semua. Bro, kalau lu mau sembuh, Tuhan udah sediain kesembuhan. Udah, yang jadi masalah itu, elunya nggak jaga kesehatan. Jadi kalau mau sembuh itu bukan iman. Kalau kita mau sembuh, kita mau sehat, kita nggak mau sakit, ya lu makannya yang benar, jaga kesehatan, olahraga yang benar. Jangan mistik mikirnya. Bro, kalau lu mau nilai lu bagus, maka yang lu harus buat adalah lu harus belajar. Tuhan udah kasih kepinteran. Nah, lu isi dong pikiran kita, otak kita, kepinteran kita dengan sesuatu yang berharga. Ya lu belajar. Jangan lu bilang gini, tapi gue beriman. Walaupun gue nggak belajar, gue pasti lulus dapat A. Nggak bakalan. Lu harus belajar. Iman jangan dicampur-campur sama mistik. Atau lu bilang gini, iman itu adalah berani mikirin bahwa nanti, suatu saat nanti, kita pikirin terus nih, suatu saat nanti, nilai kita yang jelek, suatu saat nanti bakalan berubah, menjadi bagus semua. Nanti kita akan sembuh. Itu namanya positive thinking. Iman itu bukan begitu. Iman itu bukan sesuatu yang mistik, bukan cuma percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita di kemudian hari. Itu cuma sekedar positive thinking. Iman itu nggak begitu. Nah, gue lanjutin kalau gitu. Bang, kalau gitu jelasin dong Bang. Iman itu apa? Nih, iman itu ya belajar nih dari tradisi Yahudi, belajar dari firman Tuhan. Apa sih kalau gitu iman itu? Iman adalah suatu hasil dari pembelajaran yang mendalam. Sehingga lewat pembelajaran itu diperoleh pengetahuan yang benar tentang siapa Mesias. Tuh dulu. Jadi lewat pembelajaran kita mengenal siapa Mesias. Itu satu. Dan kedua, lewat iman dan pengenalan kita kepada Mesias, kita ngerti kehendak Allah. Jadi ada dua ya, gue ulang lagi nih. Iman adalah mengenali siapa Mesias lewat pembelajaran, dan kedua, kita jadi ngerti kehendak Allah. Itu dia. Balik lagi dulu ke orang-orang Yahudi. Mereka baru keluar dari Mesir. Mereka belum kenal siapa Allah. Tapi ingat, di Kejadian 3, Allah udah bicara bahwa pada suatu saat nanti, Allah akan mengirimkan seorang penolong, Mesias, untuk menebus manusia dari dosanya. Benar kan? Akan ada Mesias suatu hari nanti. Gitu kan ya? Nah, sekarang kira-kira deh menurut pengertian kita. Coba menurut pengertian kita. Kita mikir yuk. Kira-kira nih. Orang Yahudi yang baru keluar dari Mesir, yang bahkan nggak kenal nama Allah, kira-kira mereka bakalan mampu nggak nemuin bahwa Yesus adalah Mesias? Ayo. Ujuk-ujuk nih. Ya. Kalau nggak pakai proses belajar, kalau nggak ada pendalaman selama ribuan tahun, terus tiba-tiba Tuhan Yesus lahir. Lahirnya di palungan.
lahir dari anak darah Maria, bukan dari hasil perbuatan laki-laki. Lahir Tuhan Yesus nih, lahir. Israel nggak pernah belajar tentang Mesias. Kira-kira dia bakalan bisa identifikasi nggak bahwa inilah Mesias itu? Nggak bisa. Maka selama ribuan tahun proses belajar Allah yang dimulai dari Shema Yahudi itu pada akhirnya mengarah kepada satu tujuan. Arahnya cuma satu tujuan. Supaya Israel bisa mengenali siapa Mesias. Inilah iman itu. Jadi iman adalah kemampuan untuk mengenali siapa Mesias lewat proses belajar. Itu dia iman. Nah, karena itu nanti kita lihat nih, Israel di zaman Tuhan Yesus. Orang-orang Israel, mereka mampu loh ngenalin siapa Mesias. Mereka mampu loh ngenalin bahwa Yesuslah Mesias. Contoh, si perempuan Kanaan yang anak perempuannya sakit. Dalam Matius 15 ayat 22 NIV, perempuan itu bilang begini, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Lord, Son of David. Bagaimana caranya perempuan ini bisa ngenalin bahwa Yesuslah keturunan dari Daud itu? Kalau orang Yahudi bilang Lord, Son of David, itu adalah kata ganti untuk bilang bahwa orang ini tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Coba, perempuan Kanaan itu. Kok dia bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias? Begitu juga perempuan yang di Yohanes 4 ayat 34 lagi ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus. Tahu-tahu si perempuan itu bilang, kami tahu bahwa Mesias akan datang. Bagaimana caranya? Tiba-tiba si perempuan itu bisa mengenalin bahwa Yesus adalah Mesias itu. Itu iman. Kemampuan untuk mengenali bahwa Yesus adalah Mesias. Begitu juga orang buta di Matius 9 ayat 27. Orang buta itu ngomong begini, have mercy on us, son of David. Son of David. Lagi-lagi, son of David adalah kata ganti untuk Mesias. Jadi si orang buta ini, dia bisa ngenalin, oh Yesuslah Mesias. Itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Itu adalah lewat suatu pembelajaran. Gitu. Nah, baru waktu dia berhasil, waktu si orang buta ini ngenalin bahwa Yesus adalah Mesias, baru Tuhan Yesus nanti akan jawab, according to your faith, let it be done to you. Barulah setelah dia berhasil mengidentifikasi bahwa Yesus adalah Mesias, barulah si orang ini sembuh. Juga tadi perempuan Kanaan tadi yang anaknya sakit. Setelah dia bilang, Lord, Son of David, have mercy on me. Setelah dia mengenali bahwa Yesus adalah Mesias, barulah anak perempuannya sembuh. Oke, nah di sini juga seringkali orang jadi bingung kadang-kadang. Orang tuh nyambungin antara iman dan kesembuhan. Jadi seolah-olah gini, oke, gue beriman deh, gue percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ayo teman-teman semua ngaku, lewat mulut kita mengaku, sambil berlutut, ayo sambil berlutut. Akuin bahwa Yesus adalah Mesias, ikutin kalimat-kalimat gue. Tuhan, jawab semua, ikut semua. Aku percaya. Yo, ngikut semua. Bahwa engkaulah Yesus, Mesias itu. Wah, pokoknya diikutin. Nah, ayo saudara-saudara, ikutin kalimat-kalimat ini. Wah, kita berlomba-lomba, kita ikutin. Ya, kita ikutin ngomong. Harapannya adalah supaya sembuh. Itu juga salah. Kenapa? Karena iman bukan soal sembuh-sembuhan. Iman bukan soal mistik. Iman bukan soal selesai masalah kita. No.
Iman adalah mengenali bahwa Yesus adalah Mesias. Itu dulu. Dan setelah kita kenal bahwa Yesus adalah Mesias, kemudian kita ngenalin kehendak Allah. Jadi iman itu bukan soal, oke, gue beriman kepada Yesus supaya gue sembuh. Enggak. Kita harus beriman kepada Yesus supaya kita ngenalin kehendak Allah. Supaya kita tahu apa kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, apa sih kehendak Allah dalam hidup kita? Kehendak Allah dalam hidup kita bukan cuma sekedar supaya kita lepas dari problem. Bukan cuma sekedar supaya kita bisa sembuh dari penyakit. Bisa dapat nilai yang bagus, dapat kerjaan yang bagus. Kalau bisa nggak usah pakai tingkat mula-mula dulu. Langsung jadi direktur. Langsung gaji tinggi. Habis itu langsung bisa punya istri yang cantik atau cakep banget. Habis itu punya mobil bagus. Enggak, itu bukan iman. Itu mistik kayak begitu. Nah, iman yang benar adalah ngenalin siapa Mesias, ngenalin Yesus adalah Mesias, dan kemudian kita bisa mengenali kehendak Allah melalui Yesus. Apa sih kehendak Allah melalui Yesus? Begini loh, Yesus itu ngasih contoh hidup. Contoh hidup. Contoh yang seperti apa? Contoh bahwa manusia nggak bisa hidup suka-sukanya sendiri. Manusia itu nggak boleh hidup untuk nyenengin diri sendiri. Itu contohnya yang Tuhan kasih. Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Lihat, ini yang Tuhan Yesus kerjain. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba. Dia adalah Allah. Tapi dia nggak ngerasa bahwa dia punya hak. Hebat nggak? Dia nggak punya hak. Melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia kosongin, dia lepasin kealahannya. Dan mengambil seorang hamba. Ya ampun, dia Allah. Segala sesuatu dicipta dari dia. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang sudah dicipta. Dia yang maha pencipta itu mengosongkan dirinya. Menjadi hamba. Sama dengan manusia. Coba. Nggak ada satu apapun yang dia pertahanin. Nggak cengeng. Ini penting banget dicatat. Tuhan Yesus mau supaya kita tiru hidupnya yang nggak cengeng. Banyak orang Kristen hari ini yang cengeng banget. Ya, tapi teman-teman di Ebenezer nggak mungkin lah cengeng. Ini orang-orang Kristen di pedalaman Singapura. Cengeng karena yang dipikirin mengenai dirinya sendiri terus. Tuhan, aku kepingin Tuhan. Tadi, kepingin apa? Kepingin nyelesain masalah. Ini masalah jangan kebanyakan terus gini Tuhan. Aduh ampun deh. Udah diputusin pacar. Kebetulan juga pandemi lagi ini. Duit seret. Nggak bisa gaul. Tuhan tolong Tuhan selesaiin masalah ini. Tuhan bilang, sayang, iman bukan soal mistik. Iman bukan supaya kamu selesai dari masalah. Enggak. Iman itu justru supaya kamu ngaca kepada Tuhan Yesus. Bahwa dia yang adalah Allah itu, enggak ada satupun hak yang dipertahanin sama dia. Dia kosongin dirinya. Dia jadi seorang hamba dan sama seperti manusia. Kan kamu tahu kan, penderitaan apa yang dia nggak lewatin coba. Dia lewatin semuanya. Cengeng nggak? Enggak. Sampai mati disalib. Nggak ada cengeng sama sekali. Ya tapi itu kan dia Yesus. Iya teman-teman, memang dia Yesus guys. Betul. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus serupa dengan Kristus. Itu kehendak Allah dalam hidup kita. Kita harus serupa dengan Kristus. Nah, dengan kata lain gini deh, gue bikin simpel deh. Yang Tuhan mau itu adalah, ini kehendak Allah nih. Lewat Tuhan Yesus kita mengenal kehendak Allah. Kehendak Allah yang seperti apa? Tuhan mau supaya kita jadi prajurit-prajurit yang tangguh. Itu yang Tuhan mau. Gak ada prajurit yang cengeng.
Tapi banyak nyamuk. Nggak ada prajurit cengeng begitu. Nggak ada. Tapi bang, oke bang, gue udah ngerti bang. Tapi sekarang gini bang, kenyataannya aja nih. Gini bang, gue punya banyak masalah bang. Apa masalah lo? Masalah gue nggak dapat kerjaan yang bagus bang. Jadi gimana dong ini supaya segera selesai masalah gue? Ini kan real bang. Ini kan harus segera selesai nih bang persoalan ini. Oke, no problem. Sekarang gue tanya dulu sama lo. Dulu waktu lu sekolah bener nggak? Lu serius banget nggak sekolahnya? Kalau zaman dulu lu sekolahnya nggak beres, hari ini lu jangan berharap tiba-tiba lu bisa dapat posisi yang bagus dong, dapat kerjaan yang bagus dong. Jangan begitu dong. Kalau dulu kita pernah bikin salah karena sekolah kita nggak beres, hari ini kita benahin dong. Kita kan orang beriman. Kita orang yang ngenalin bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ketika kita ngenalin bahwa Yesus adalah Tuhan, tata dong hidup kita. Ya, sekarang tingkatin kemampuan kita, tambahin skill lo, pinter bergaul, apalagi pengetahuan lo banyak. Itu dulu dong. Terus rela kerjain apapun kerjaan yang bisa kita kerjain. Jangan lu gengsi. Udahlah dulu sekolah nggak beres, sekarang lu gengsi untuk kerja di kerjaan yang remeh-remeh gitu. Nggak mau. Lu mau jadi direktur, nggak mungkin bisa, men. Tapi gue berdoa bang, gue berdoa, puasa segala macam. Itu bukan iman. Itu cuma positive thinking. Lu berharap, nggak bisa. Harapan seperti itu nggak bisa terjadi. Lu harus tingkatin dulu kemampuan lu. Kenapa lu tingkatin kemampuan? Karena kita orang beriman. Kita punya Yesus. Kalau kita punya Yesus, ya lu belajar dong. Lu tingkatin dong kemampuan diri lu dong. Seperti itu. Persoalan lagi bang, gue belum dapat jodoh. Ya oke. Itu masalah. Oke, kalau lu anggap itu masalah. Lu bisa bergaul nggak? Lu enak nggak diajak ngobrol sama laki atau perempuan? Jangan-jangan lu jutek banget. Kalau lu jutek banget, laki kabur. Lu nggak tahu gimana caranya, love, pacaran is an art. Kita harus tahu, kayak main layangan, kapan harus diulur, kapan harus tarik. Kita harus tahu. Nah kalau kita jadi cewek, misalnya kita jadi cewek nih, narik mulu. Ya, lakinya males, diulur terus, lakinya kabur. Lo harus ngerti. Lo harus tahu gimana caranya, tarik dan ulur. Laki juga begitu. Bang, gue udah coba nih bang, nggak ada cewek yang mau dekat sama gue. Kenapa? Ya, kalau cara lo begitu, mana ada cewek yang baik yang dekat sama lo. Gara-gara banyak cowok sekarang yang ditampilin bukan dirinya, bukan pribadinya, tapi tentang apa yang dia pakai. Mobil apa yang dia setir, dia makan di mana, itu yang ditampilin. Dengan IG, pakai IG, wah, tampilin yang keren-keren. Enggak, itu bukan orang beriman. Itu orang ngaco. Orang yang beriman enggak hidup seperti itu. Nah, Tuhan Yesus mau kita jadi prajurit yang tangguh. Prajurit-prajurit yang ngerti bahwa kalau hari ini hidup kita belum beres, masih banyak masalah, kita tetap senyum, kita tetap tenang. Kita tahu bahwa semua persoalan-persoalan ini adalah cara Tuhan untuk ngebentuk kita. Kalau kita belum punya kerjaan, ini cara Tuhan untuk ningkatin kemampuan kita, ningkatin skill kita, untuk tetap tenang dalam masalah. Kalau kita belum punya pacar, ini kesempatan yang Tuhan kasih supaya kita pintar bergaul, supaya kita tahu gimana caranya pacaran. Pacaran is an art. Kalau kita belum punya anak, udah kawin tapi belum punya anak, it's okay. It's okay. That's not the end of the world. It's okay. Kalaupun hari tua sampai tua nanti kita nggak punya anak, it's okay, no problem. Jangan kepengenin orang jangan kepengenin apa yang orang punya. Mereka pengen punya anak, kita juga kepengen punya anak. Norak jadinya. Di situ iman kita jadi kacau balau. Antara iman, mistik, positive thinking jadi nyampur semua. Tenang aja. Kalau kita nggak punya anak, nggak apa-apa, it's okay. Kalau hari ini kita sakit gimana?
Nggak masalah. Tapi kalau nggak sembuh gimana Bang? Ada masalah apa nggak? Nggak ada. Kalau kita kenal bahwa Yesus adalah Mesias, dan habis itu kita hidup seperti dia hidup, tanpa keakuan. Kalau kita karena itu menjadi prajurit-prajurit Tuhan, mati pun kita senyum. Kenapa? Karena pasti diterima sama Tuhan. Pasti diterima sama Tuhan. Coba lu pikirin. Misalnya nih ada orang cakep atau cantik, segala macam dia lengkap, duit punya, sehat, temen banyak, anak ada, cakep-cakep lagi anaknya. Lu pikir tuh pasti diberkatin? Enggak. Kalau dia nggak punya iman yang sehat, dia nggak tahu siapa Yesus. Dia nggak tahu bagaimana Yesus hidup. Kalau dia bukan prajurit bagi Tuhan, walaupun dia cantik, ganteng, berlimpah dalam segala sesuatu, sehat, punya anak dan lain-lain, belum tentu dia diterima Tuhan. Mendingan kita nggak punya segala sesuatu itu, tapi kita punya iman yang sehat, kita menjadi prajurit bagi Tuhan, dan kemudian pada saat kita mati, hari ini kita sakit, tapi kita bilang nggak apa-apa Tuhan. Aku jaga kesehatanku, tapi kalau tetap aku harus sakit, nggak apa-apa Tuhan. Aku mau belajar jadi prajurit. Kalau kita mati tuh, Tuhan senyum loh. Kita buka mata, kita lihat Tuhan senyum, dia bilang gini. Keren kamu sayang. I love you so much. Yuk, kamu dan aku, kita akan hidup di dalam kekekalan. Oke. Jadi gini teman-teman. Iman itu harus lewat proses belajar. Lewat proses belajar, kita pendalaman terhadap firman Tuhan, kita bisa ngenalin bahwa Yesus adalah Mesias. Setelah kita berhasil ngenalin siapa Yesus, maka kita hidup seperti Yesus. Kita nggak cengeng, kita hidup seperti prajurit yang tangguh. Di situ kita ngalamin perbaikan dalam karakter, dan kemudian ketika kita mati, kita diterima di rumah abadi. Itu iman. Di luar itu cuma ada positive thinking. Di luar itu cuma ada pengharapan-pengharapan yang kosong. Nah, gue yakin teman-teman di master plan mau punya iman yang benar. Iman yang kuat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon supaya firman-Mu itu Tuhan terus mengakar di dalam hidup kami, membentuk kami menjadi orang-orang manusia-manusia yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin.